Ketika paham Wahabi dikritisi, para penganutnya berbondong-bondong dengan segala daya upaya mereka untuk menghujat balik, bahkan mencaci maki dan menghina para pengkritiknya. Itulah di antara kebiasaan buruk mereka. Tidak menerima kritikan meskipun kritikannya benar. Bisa dipastikan bagi Salafi Wahabi bahwa orang yang keliru itu adalah para pengkritiknya, bukan mereka. Karena ajaran mereka menurut doktrinnya adalah satu-satunya ajaran yang selamat, Al-Firqah An-Najiyah, sedangkan selainnya sesat dan ahli neraka. Boleh dikata surga seakan sudah dikafling-kaflingkan hanya untuk mereka. Pemirsa, setelah hadir 3 buku Syekh Idahram tentang Wahabi yang mendapatkan animo sangat besar dari umat Islam Indonesia, yaitu buku berjudul Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi, mereka membunuh semuanya termasuk para ulama. Bukunya ada di hadapan pemirsa, dan cetakan terakhir yang lebih tebal diterbitkan oleh Global Fresh Yogyakarta. Yang kedua, buku berjudul Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik, Episode Kebohongan Publik Sekte Salafi Wahabi. Ini bukunya. Yang ketiga adalah buku berjudul Ulama Sejagat Menggugat Salafi Wahabi. Pemirsa, dengan hadirnya buku-buku yang mengkritisi Wahabi tersebut, kaum Wahabi merasa kebakaran jenggot. Ada di antara mereka yang mengkritisi buku Syekh Idahram itu dengan menuduh bahwa Syekh Idahram adalah orang Syiah atau sefilis, sekuler, pluralis, dan liberalis, ataupun sebagai sufi musyrik. Namun setelah Ana Al-Fakir membaca secara seksama buku-buku dari kalangan Salafi Wahabi yang membantah buku-buku Syekh Idahram, yaitu buku berjudul Salafi Antara Tuduhan dan Kenyataan oleh Sofyan Khalid, ini mengawang-awang dan ngawur isinya. Yang kedua adalah buku berjudul Berlaku Adil kepada Wahabi oleh Waskito. Apalagi buku ini, ya, ini sangat lemah sekali. Dan bukti serta dalilnya itu sudhiyah. Yang ketiga adalah buku berjudul Sejarah Berdarah Sekte Syiah oleh Piranda. Buku ini banyak mengandung kebohongan dan kedustaan yang insya Allah akan nanti kita kupas pada episode berikutnya. Pemirsa, ternyata buku-buku yang membantah buku-buku karya Syekh Idahram tersebut banyak yang bias, tidak kepada inti masalah, bahkan keluar dari inti persoalan. Seperti mengkritisi buku Syekh Idahram dari cara penulisannya, nama judulnya, atau asal-muasal penulisnya, dengan menuduhnya Syiah, dan semisalnya. Jadi banyak menyimpang dari inti persoalan. Bantahan kaum Wahabi menjadi semakin absurd ketika banyak dipenuhi dengan hujatan dan caci maki, tanpa bukti yang nyata. Baru sekedar prasangka, tapi sudah dijustifikasi sebagai fakta. Sehingga tidak jarang hanya berupa imajinasi, fantasi, dan hayalan mereka belaka yang dijadikan sebagai dalil. Jadi hayalan dibilang sebagai fakta. Terlebih lagi, mereka hanya membantah buku Syekh Idahram pertama yang berjudul Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi. Namun bantahannya itu pun sangat serampangan dan penuh dengan kebohongan, kedustaan, ya, palsu. Bukti-bukti ilmiah yang dipaparkan Syekh Idahram dari sumber buku-buku Wahabi tidak mampu mereka bantah. Ada sebagian kecil yang mereka bantah, tapi malah menunjukkan kontradiksi-kontradiksi pendapat mereka. Itulah belangnya Wahabi. Sekarang mereka bilang A, besok bilang C, lusanya lagi bilang Z. Padahal pendapat itu dari satu orang yang sama, atau dari satu kelompok Wahabi yang sama. Maka akan selalu seperti itu akibatnya jika suatu ajaran dilandasi di atas kedustaan dan ketidakjujuran. Sedangkan buku Syekh Idahram kedua
yang berjudul "Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik", episode "Kebohongan Publik Sekte Salafi Wahabi", dan buku beliau yang ketiga yang berjudul "Ulama Sejagat Menggugat Salafi Wahabi, Tidak Ada Yang Membantahnya". Ada seorang penulis Wahabi bernama Waskito berusaha keras membantah 3 buku Syaidah Ram tersebut ya, secara sekaligus. Ini bukunya, tetapi isinya sangat ngawur dan hanya mempertontonkan kejahilannya. Di antara buruknya dan liciknya Wahabi, pemirsa, pada saat diajukan kepada mereka bukti-bukti nyata tentang penyimpangan mereka yang justru bersumber dari buku-buku mereka sendiri, kaum Wahabi. Mereka mengatakan, "Oh, itu bukan kami." Atau berkata, "Ulama kami tidak mengatakan seperti itu." Atau bahkan mengatakan, "Bukan seperti itu maksudnya. Itu fitnah, itu dusta, bohong. Oh, yang ngomong itu orang Syiah, Taqiyah, ya, bersembunyi." Atau mengatakan, "Oh, itu kaum Saifilis, sekuler, pluralis, dan liberalis. Wah, bukunya kok referensinya dari orang-orang kafir," atau semisalnya. Atau alasan-alasan lain yang tidak ilmiah dan sering keluar dari inti masalah. Secara umum, bukti-bukti ilmiah tentang penyimpangan Wahabi yang bersumber dari buku-buku Wahabi sendiri telah disampaikan oleh Syekh Idahram dalam beberapa bukunya tersebut, dan tidak mampu mereka bantah. Lebih dahsyatnya lagi, pemirsa, buku berjudul bukan fitnah, tapi inilah faktanya. Ini bukunya yang ada di tangan saya ini. Semua referensinya, referensi utamanya bersumber dari buku-buku kaum Wahabi, sehingga tidak bisa dibantah. Bahkan para pembaca buku ini bisa mendapatkan buku-buku Wahabi yang dijadikan referensi oleh Syekh Idahram tersebut dari website mereka langsung, yang link alamat unduhnya disediakan oleh Syekh Idahram dalam buku ini, sehingga validitas data dan otentisitasnya tidak diragukan terkait buku ini. Bukan fitnah, tapi inilah faktanya. Dan isinya mirip dengan buku ini. Buku berjudul Tradisi Dusta Salafi Wahabi. Ini berbicara tentang dusta-dusta kaum Wahabi yang banyak mereka lakukan. Sebaliknya, pemirsa, ketika tuduhan-tuduhan kaum Wahabi yang hanya bersifat suthiyah, mengawang-awang dan keropos tidak berakar, tetapi mereka sudah berani menjustifikasi bahwa Syekh Idahram adalah Syiah atau Saifilis tanpa bukti yang jelas dan kuat, melainkan prasangka dan khayalan belaka yang serampangan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh dhanni ismun." Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu berdosa. Maka pemirsa, kami hanya bisa tersenyum miris sambil berkata, begitulah akhlak kaum Wahabi. Belum punya bukti kuat, tapi sudah berani memponis. Sepertinya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kehadiran suatu kaum di akhir zaman memang cocok untuk ciri-ciri mereka dalam hal caci maki, menuduh dan mengafirkan. Pemirsa, seperti itulah akhlak kaum yang sudah disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kaum yang keluar dari ajaran Islam dengan cara apik, rapih dan bersih tanpa noda. Bahkan diri mereka sendiri pun karena hawa nafsu dan kekeraspalaannya tidak menyadarinya kalau dirinya telah keluar dari Islam. Begitu apik dan rapih, dibalut dengan dalil-dalil agama, seakan-akan mereka yang paling benar dan paling lurus tanpa noda, seperti anak panah yang melesat tembus dari badan hewan buruan tanpa noda dan darah sedikit pun. Padahal seperti itulah mereka telah keluar dari Islam sebagaimana dihukumi Nabi sebagai al-marikina minad-din, keluar dari agama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Yamruquna minad-din kama yamruqu sahmu minar ramiyah." Mereka keluar dari agama Islam seperti anak panah tembus keluar dari badan hewan buruannya.
Yunzaru fi quzazihi fala yujadu fihi syai'un. Dilihat mata panahnya, ternyata tidak ditemukan bekas darah apapun. Summa yunzaru fi naslihi fala yujadu fihi syai'un. Kemudian dilihat pegangan panahnya, juga tidak ditemukan apa-apa. Summa yunzaru fi risafihi fala yujadu fihi syai'un. Lalu dilihat batang panahnya, juga tidak ditemukan apa-apa. Summa yunzaru fi nadiyihi fala yujadu fihi syai'un. Kemudian dilihat bulu anak panahnya, juga tidak ditemukan apapun. Seakan bersih tanpa noda dan bekas, ya, tanpa bekas saking cepatnya. Lalu Nabi mengatakan, qad sabaqal farsa wad dama. Sungguh anak panah itu sudah mendahului kotoran dan darah hewan yang tertembus tersebut. Pemirsa, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim maupun imam-imam hadis yang lainnya, Ahmad, Baihaqi, Ibnu Hibban dan semisalnya. Pemirsa, tradisi berdusta dan berbohong yang dilakukan oleh sekte kaum Wahabi ini nampaknya sudah mengakar dan mendarah daging. Itu terbukti dengan banyaknya buku-buku para ulama klasik yang ditahrif, diselewengkan, dan dipalsukan, baik kalimatnya maupun makna dan tujuan atau maksudnya oleh mereka. Sebagaimana masalah ini dikupas oleh Syekh Idahram dalam bukunya yang berjudul Mereka Memalsukan Kitab-Kitab Karya Ulama Klasik, episode Kebohongan Publik Sekte Salafi Wahabi. Bukunya di hadapan pemirsa ini. Dan buku ini, buku di tangan pembaca ini, di hadapan pemirsa ini, mencoba mengupas sisi yang sama dalam hal tradisi dusta mereka. Buku ini sebagai bentuk kepedulian kepada akidah umat Islam yang lurus, bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh makhluk di alam semesta ini, bukan hanya alam Wahabi. Jika Islam dipraktekkan dengan cara-cara Wahabi, maka Islam tidak akan pernah berkembang. Karena di tangan Wahabi, Islam menjadi jumud, beku, kaku, keras, dan menyeramkan. Bisa dipastikan pemirsa, Islam akan mati dalam 1 abad saja, di abad pertama, jika Islam diterapkan dengan gaya, cara, dakwah, metodologi, dan manhaj Wahabi. Sedangkan ajaran Islam itu murunatun likulli zamanin wa makanin, elastis dalam setiap zaman dan tempat. Dan sejarah telah membuktikan bahwa Islam dan peradabannya telah berkembang pesat dan menjalar ke berbagai belahan dunia sebelum paham Wahabi hadir, dan bukan dengan cara ala Wahabi. Melalui dakwah Umayyah kita lihat perkembangan dan kemajuannya. Daulah Abbasiyah, Daulah Fatimiyah, Mamalik, Daulah Turki Utsmani, dan lain sebagainya. Ya, bukan dengan cara-cara Wahabi yang anti budaya dan anti tradisi masyarakat, meski tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang elastis. Hanafiyah samha, lurus dan toleran, akomodatif dan rahmatan lil alamin. Dengan gaya dakwah Wahabi, Islam malah akan menjadi sumber perpecahan dan fitnah. Bukan hanya bagi umat Islam, tapi juga bagi umat manusia secara keseluruhan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan senantiasa menjaga Al-Quran atau menjaga Islam itu sendiri hingga akhir zaman. Demikian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.